warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Faqala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi anwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika umul faizun. Shadaqallahul azim. Berlindung kita kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman dan berijrah atau melakukan perubahan serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka sendiri, mereka memperoleh derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dan akan memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat At-Taubah ayat 20. Faqala ta'ala, wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika umul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Az-Zumar ayat 33. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Sumatera Barat yang kita cintai dan kita banggakan, para pemuda, remaja, anak-anak kami yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita selalu mensyukuri segala nikmat yang telah dicurahkan Allah. Dan jangan pernah sekalipun kita mengkufuri, mengingkari nikmat yang telah banyak diberikan Allah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak. Tetapi apabila kita mengkufuri, mengingkari nikmat yang telah banyak diberikan Allah kepada kita, maka ingatlah, siksa Allah itu sangat pedih. Tadi protokol kita telah menyampaikan, wa in tahuddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba untuk menghitung dengan teknologi modern sekalipun saat ini, tidak akan mampu kita menghitung berapa jumlahnya nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam pada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi disampaikan bahwa saya diberi judul urgensi pentingnya kesadaran dan penegakan hukum, terutama adalah bagi umat Islam. Namun sebelum kita sampai
membahas sedikit persoalan urgensi syadaran hukum ini, terlebih dahulu saya ingin men-stressing yang mungkin telah banyak disampaikan oleh penceramah-penceramah kita tentang keberadaan, tentang eksistensi bulan Ramadan ini. Apakah itu sebagai bulan tarbiyah, bulan madrasah, bulan pendidikan yang harus kita maksimalkan. Bagaimana selama 1 bulan ini, Ramadan ini betul-betul menjadi bulan pendidikan, menjadi bulan tarbiyah, menjadi madrasah bagi kita umat Islam. Dan kemudian juga mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai sahrul ibadah, bulan untuk melakukan ibadah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Apakah itu ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. Karena bagaimanapun juga keberadaan kita di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan dalam beribadah itu, maka lakukanlah ibadah itu untuk mengharapkan ridha Allah. Lakukanlah ibadah itu dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintah kamu, kata Allah, untuk beribadah kepadaku kecuali mukhlishina lahuddin, yaitu mengharapkan ridhaku, tidak mengharapkan yang lain-lain. Dan kemudian Ramadan adalah bulan jihad. Tadi At-Taubah ayat 20 yang saya bacakan tadi, salah satu di antaranya adalah memerintahkan kita, kalau kita menginginkan posisi kita menjadi posisi yang lebih tinggi derajatnya dari yang lain, maka orang yang beriman itu di samping melakukan perubahan-perubahan di dalam hidupnya, itu harus melakukan jihad fisabilillah dengan harta benda dan dirinya sendiri. Inilah orang yang derajatnya diberikan lebih tinggi dari yang lain dan akan memperoleh kemenangan. Nah, tentang melakukan perubahan, ijratul, yang kita inginkan pada saat ini bukan ijratul badaniyah, perpindahan fisik kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Ramadan menginginkan orang yang beriman itu agar menjadi orang yang bertakwa, mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa, maka dia harus melakukan ijratul qalbiyah, perubahan kalbu, perubahan hati nurani yang selama ini lebih membangun sifat-sifat fujur. Fahal maha fujuraha wa taqwa, qad aflaha man zaka wa qad khaba man dassaha. Demi kesempurnaan jiwa manusia, Allah titipkan sifat-sifat fujur di dalam diri manusia itu. Sifat fujur adalah sifat yang cenderung untuk melakukan kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Tetapi di samping sifat fujur itu, Allah menitipkan di dalam jiwa kita ini sifat takwa. Itulah yang kita bangun saat ini, yaitu sifat melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, di dalam kehidupan kita tidak jarang kita melakukan sifat fujur, kejahatan-kejahatan, dan pada dasarnya kejahatan itu ada dua, yaitu kejahatan yang bersifat vandalisme atau vandalism, yaitu kejahatan yang merusak fisik, merusak benda, merusak material. Itu banyak kejadian saat ini. Saya ambil aja contoh yang sedikit. Rasanya tidak masuk akal anak-anak kita melakukan tawuran, membawa senjata tajam, kelewang di punggungnya ini, tanpa banyak pikir, seenaknya saja menyakiti fisik dari temannya sendiri. Kadang satu sekolah, kadang beda sekolah sedikit. Apa ini sebenarnya? Inilah penyakit vandalisme, penyakit jiwa yang suka merusak fisik. Ada yang sudah baik, dirusaki. Gedung-gedung bagus, sudah dicat bagus, dirusaki catnya. Dibuat oleh sekolah atau kantor
keran yang bagus kemudian dirusak. Di masjid juga mungkin ada seperti itu. Air mengalir yang akan dibiarkan akan merugikan, tetapi dia biarkan saja, tidak ada perhatian. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam sudah bagus dirusaki. Nah, vandalisme ini tidak hanya sekedar dilakukan oleh anak-anak kita, tapi bibit-bibit merusak fisik ini sudah ada. Jadi jangan heran sekarang ini kalau sumber daya alam kita yang banyak ini sekarang ini dianugerahkan kepada manusia, bangsa Indonesia ini termasuk Sumatera Barat ini, kalau ternyata dirusak, tak bersahabat lagi dengan alam, akibatnya apa yang terjadi? Longsor, banjir bandang dan sebagainya, karena tumbuh-tumbuhan itu sudah tidak lagi kokoh berdiri dengan uratnya. Dan ini kalau kita biarkan orang-orang yang merusak sumber daya alam kita ini akan membahayakan bagi bangsa kita Indonesia untuk yang ke depan. Yang membanggakan kita sekarang bangsa Indonesia adalah sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kita ini sudah habis, saya yakin akan berpengaruh juga kepada sumber daya manusianya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus berbangga. Semua orang mengakui, bahkan ingin merebut bagaimana kekayaan alam Indonesia ini dapat dikuasainya. Indonesia diibaratkan sekeping emas, dilemparkan Allah ke dunia ini. Indonesia bagaikan zamrud di Katulistiwa. Indonesia bagaikan Swarna di Wifa. Indonesia bagaikan pulau emas. Di mana saja di sudut Indonesia ini, termasuk Sumatera Barat, di kabupaten kota pun sekarang ini, banyak logam-logam mulia, emas, nikel, intan, berlian dan sebagainya, mutiara, batu bara dan sebagainya, sangat banyak. Tidak mungkin rasanya bangsa kita ini kesusahan untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur dengan sumber daya alam yang melimpah ruah ini. Tetapi karena banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak memiliki kesadaran hukum, sehingga seenaknya saja melakukan tambang ilegal, menebang kayu seenaknya, tanpa rasa takut, itu dilakukan. Membon ikan di laut dilakukan. Akhirnya habitat-habitat itu rusak semua, dan itu akan merugikan bangsa Indonesia sendiri. Nah, untuk itulah mari kita bangun kesadaran. Kita tinggalkan dengan puasa ini sebagai bulan tarbiyah mendidik kita untuk membangun kesadaran hukum. Kita buang sifat vandalisme itu dan sifat terorisme. Terorisme ini juga dimiliki oleh anak-anak kita sekarang ini. Kadang dia tidak merusak fisik, tapi merusak jiwa. Mengancam temannya, mengancam gurunya, mengancam orang tuanya, mengancam orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa resah bagi dia? Bagaimana orang lain itu stres bagi dia? Apakah melalui media sosial dia lakukan? Inilah kejahatan-kejahatan terorisme atau jiwa yang dilakukan. Nah, selama bulan puasa Ramadan ini, inilah kita dididik untuk membuang, mengangkat sifat vandalisme dan terorisme itu pada diri kita, sehingga nanti kita membangun sifat-sifat baik. Sifat angkuh, iri, dengki dan sebagainya dibuang jauh-jauh. Sombong, ria harus dibuang, sehingga orang takwa itu menjadi orang yang tawaduk. Orang yang tidak taat kepada hukum selama Ramadan ini menjadi taat kepada hukum. Orang yang di luar Ramadan ini tidak disiplin, maka selama Ramadan ini dia self-disiplin, yaitu disiplin yang dibangun dari dalam dirinya sendiri. Nah, kalau self-disiplin ini dapat kita lakukan kepada anak-anak kita, kita tidak kesulitan lagi untuk menyuruh anak-anak, sholatlah nak, ke masjidlah nak, nah lagi. Kalau kita berhasil membangun self-disiplin atau swadisiplin kepada anak-anak kita, dia diperintah oleh hatinya sendiri.
ke masjid bukan karena orang tuanya, tapi hati dia yang memerintah dia. Berpuasa dia karena dirinya, pesantren dia karena perintah dirinya, bukan karena gurunya. Inilah yang mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Kalau orang bekerja termasuk puasa, melaksanakan sholat ibadah lainnya, kalau tidak dorongan ikhlas, tidak dorongan swadisiplin atau self-disiplin, maka semuanya itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, tapi justru itu akan mendatangkan penderitaan. Kita di masjid ini bagi orang yang ikhlas tidak terasa lama ini. Sebentar lagi selesai, sudah selesai. Tapi bagi orang yang tidak ikhlas melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, terlalu lama rasanya di masjid ini kalau dia tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, insya Allah mendatangkan kebahagiaan. Jiwa inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita sekarang ini. Kita prihatin, Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan survei, yang ahli survei sekarang ini. Saya di mana masjid pun termasuk Masjid Taqwa Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat. Sudah 1 tahun saya jadi ketua di sana. Generasi mudanya, remajanya boleh dihitung dengan jari. Yang banyak adalah usia 40, 50 tahun, 60, 70 tahun ke atas. Lantas masjid kita yang kita bangun semegah ini di mana-mana sekarang ini, siapa yang nanti akan mengisinya? Kalau tidak kita siapkan generasi muda kita menjadi orang-orang yang memiliki kesadaran untuk beribadah dan kesadaran untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, melanggar perbuatan hukum. Tantangan yang kita hadapi di generasi muda kita berat sekarang ini. Narkotika dan psikotropika. Kemudian budaya yang sekarang ini mempengaruhi anak-anak kita. Silaturahim pun sama kita sekarang udah sudah mulai renggang lah. Kadang kita sudah lama tidak bertemu. Ketika bertemu, tidak bicara. Dia main HP sendiri, dia main handphone sendiri, sibuk dengan sendirinya, sehingga suasana silaturahim itu tidak dapat terbangun. Anak-anak kita juga sekarang seperti itu. Saat belajar, mahasiswa kita dia lebih cenderung bermain handphonenya daripada melihat dosen dan gurunya. Ini hal yang sangat mempengaruhi ke depan. Kalau dia bisa mengatur penggunaan media sosial itu dengan baik, disiplin dia, insya Allah ini akan membawa keberuntungan bagi dia. Nah, banyak tantangan yang kita hadapi sekarang ini pada generasi muda. Kita terbangun bagaimana kita membangun nilai-nilai kehidupan beragama, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang-orang tua kita dulu menanamkan jiwa, semangat nasionalisme, semangat patriotisme, semangat berjuang untuk mempertahankan negeri ini sampai merdeka. Anak-anak kita sekarang hanya kita minta bagaimana dia untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang penuh makna. Kalau kita tidak memperhatikan masalah ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti terjerat dengan surat An-Nisa ayat 9. Wallahsallazina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha falyaqulu qaulan sadida. Dan endahlah generasi tua, endahlah orang tua memiliki rasa cemas, memiliki rasa khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Lemah jiwanya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, lemah keimanannya, lemah ketakwaannya, lemah kesehatannya. Menjadi lost generation, generasi yang tidak ada makna kalau tidak kita siapkan untuk saat ini. Untuk itu bertakwalah kepada Allah. Kita orang tua disuruh Allah, bertakwalah kepada Allah. Dan berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Intinya apa? Beri contoh, beri teladan anak-anak kita. Karena membangun kesadaran anak-anak muda kita itu sekarang salah satu adalah dengan keteladanan. Kalau kita tidak memberikan keteladanan, maka mereka tidak akan mau
merubah sikapnya. Sedangkan kita berikan keteladanan saja, belum tentu juga dia ikut. Bapak dan ibunya selesai berbuka, kemudian salat ke masjid. Yang dia mana? Kemana dia? Ini syukurlah ada beberapa orang nih generasi muda nih. Tempat lain, prihatin kita. Nah makanya obatnya ke sini. Bagaimana menanamkan nilai-nilai Al-Quran itu kepada diri anak-anak kita. Syahrul Ramadan allazi unzila fi'il Quran udallin nasi udallil muttaqin. Udallil muttaqin, udallin nas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang muttaqin. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang takwa, kalau anak-anak kita tidak membangun budaya membaca Al-Quran? Kalau anak-anak kita tiap hari membaca Al-Quran dengan tafsirnya, sudah maghrib ajalah satu halaman, kemudian sudah subuh satu halaman dengan tafsirnya. Insya Allah anak-anak ini akan menjadi orang yang memahami agama Islam dan akan melaksanakan dengan penuh kesadarannya, mengamalkan kandungan Al-Quran itu, dan dia akan melakukan amal soleh. Selama Ramadan ini kita pantau anak-anak kita sudah alhamdulillah. Selama Ramadan ini diskusi-diskusi, ya tadarus itu dilakukan selama pesantren Ramadan ini. Dan saya khawatirkan nanti anak-anak kita itu setelah Ramadan, kebiasaan yang telah kita bangun selama Ramadan ini tidak dapat diteruskan. Nah makanya setiap pengurus masjid saya sampaikan, ada semacam RTL yang harus dibuat, rencana tindak lanjut terhadap pembinaan generasi muda kita. Kemarin saya diskusi dengan Pak Gubernur. Bagaimana nih Pak Gubernur? Pak Gubernur kemana-mana tetap membaca An-Nisa ayat 9 ini sebagai tanggung jawab orang tua kepada anak. Tapi saya tanya, anggaran pembinaan generasi muda kita di Sumatera Barat 19 kabupaten kota ini berapa persen? Nah, ini ada Pak Haji Wahyu nih, sama saya dulu di KNPI. Waktu saya juga ketua pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat. APBD Sumatera Barat itu untuk KNPI saja setahun itu antara 0,5 miliar sampai 1 miliar, betul ya? Sekarang berapa? Pak Gubernur nyatakan tidak memungkinkan itu. Lantas bagaimana solusinya Pak Gubernur? Kata saya, kita cobalah nanti dengan dana BPKH. Nah, BPKH ini kan banyak uangnya juga. Kalau di APBD tidak mungkin, BPKH kita ini kan sekarang dana pengelolaan keuangan haji ini kan ada 167 triliun. Hasil dari ini, pengelolaan uang haji ini ada sekitar 12 sampai 14 triliun satu tahun. Dari 12 sampai 14 triliun ini, 40% itu disubsidi jemaah haji kita. Kalau ongkosnya hajinya 90 juta, itu 45 juta dari BPKH. Nah, 20% dikelola lagi oleh BPKH, 40% inilah untuk dana umat, termasuk untuk bantuan masjid dan kegiatan sosial lainnya. Nah, ini harus kita kejar bersama, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak mungkin kita membina generasi muda tanpa ada pembiayaan, tanpa ada dana. Nah, maka tugas orang yang bertakwa, seperti saya sampaikan tadi dalam surat Az-Zumar itu, adalah membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran itu. Orang yang bertakwa itu adalah loyalitasnya itu adalah kebenaran. Berlapar-lapar kita selama puasa ini, pastilah tujuannya adalah untuk kebenaran. Nah mungkin, kenapa kita berlapar-lapar kalau tidak untuk menegakkan kebenaran? Maka selesai Ramadan ini, 11 bulan yang akan datang, inilah tugas di dalam surat Az-Zumar itu, membawa kebenaran dan membenarkan kebenaran. Bagaimana orang yang beriman dan bertakwa itu selalu menyuarakan, selalu berpihak kepada kebenaran, loyalitasnya itu kepada kebenaran. Siapapun benar akan kita loyal kepadanya. Maka di Minangkabau ada pepatah, rajo
adil rajo disambah, rajo lalim, to zalim, rajo disanggah. Sehingga nanti orang bertakwa ini dia akan selalu kritis. Kritis tapi tetap santun. Memberikan masukan-masukan, memberikan saran dan saran kepada siapapun yang bersifat kooperatif dalam rangka kerjasama. Bukan komplementatif, tetapi adalah wujud kecintaan kita kepada sesama. Kita tidak bisa membiarkan kalau ada sesuatu yang tidak benar, maka terkenalah kita nanti dengan surat Al-Asri itu. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang beriman rugi, kecuali yang beramal soleh dan sehat menasihati dengan kebenaran dan sehat menasihati dengan penuh kesabaran. Inilah tugas kita ke depan. Mari kita bangun ketaatan kita terhadap peraturan yang ada, peraturan dalam agama kita di dalam Al-Quran dan Sunnah itu, ya mari kita laksanakan. Karena orang bertakwa itu selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan, ya, dan tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang benar dengan yang salah, padahal kamu mengetahuinya. Jadi diam kita terhadap kebatilan, maka akan berdampak kepada masyarakat kita ke depan, kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa dan negara kita. Mari kita bangun komitmen kemasyarakatan, kebangsaan, keumatan, dan kenegaraan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.